Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Bulia dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang garis. Sekarang kita akan membahas tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sudut ABC. Tadi yang disebut sudut adalah pertemuan antara dua buah sinar garis. Nah, AB ini merupakan apa? AB itu merupakan sinar garis. Kemarin kalian sudah membahas tentang sinar garis. Terus BC itu juga merupakan sinar garis. Nah, titik B ini namanya apa? Ini namanya titik sudut. Titik B itu merupakan titik sudut. Sedangkan yang ini, yang Bulia kasih tanda merah ini merupakan besar sudut. Ya, ini pengertian tentang sudut. Pertemuan antara dua buah sinar garis. Di sini sinar garisnya apa? AB dan BC. Titik B merupakan titik sudut, sedangkan yang ini merupakan besar sudutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut di sini ada 5. Yang pertama yaitu sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat. Kalau ditulis notasi matematika yaitu besar sudutnya Bulia di sini dianggap X. X itu lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 90 derajat. Contohnya yang termasuk sudut lancip itu berapa contohnya? Lebih dari 0 derajat. Kalau 1 derajat itu merupakan sudut lancip tidak? Iya, sudut lancip. Lagi 35 derajat itu merupakan sudut lancip tidak? Iya, sudut lancip. Terus 78 derajat sudut lancip tidak? Iya. Nah, sekarang biasanya gambar dari sudut lancip itu bentuknya seperti apa? Kurang dari 90. Bentuknya seperti ini biasanya, lebih kecil. Nih, seperti ini namanya itu sudut lancip ini. Ya, ini jenisnya. Terus yang kedua yaitu sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Kalau ditulis dalam bentuk notasi X lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Contoh dari sudut tumpul itu berapa? Misalnya 100 derajat. Ini kan lebih dari 90 derajat. Terus misalnya 121 derajat. Misalnya lagi 175 derajat dan seterusnya. Itu contoh dari sudut tumpul. Kalau kita gambar bentuknya bagaimana? Lebih dari. Nah, berarti lebih dari 90. Seperti ini. Ini sudut tumpul. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Jelas kalau sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Besarnya 90 derajat pasti seperti ini. Ini ya. Nah, biasanya dikasih tanda seperti ini itu 90 derajat. Sudut berpelurus itu besarnya lebih dari besarnya itu pas 180 derajat. Namanya berpelurus berarti garis lurus. Nah, seperti ini.
Ini besarnya adalah 180 derajat. Kalau yang ini besarnya 90 derajat. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Kalau dengan notasi X lebih besar dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Contohnya berapa? 191 derajat, 203 derajat. Contoh lagi 279 derajat. Contoh lagi 330 derajat. Nah, yang disebut sudut refleks itu yang ini. Misalnya kita gambar. Nih, ini tadi sudut apa? Ini adalah sudut tumpul. Nah, yang namanya sudut refleks itu yang ini. Ini adalah sudut refleks. Nah, ini perbedaannya. Yang atas sudut tumpul, yang merah ini adalah sudut refleks. Ini adalah jenis-jenis sudut. Nah, selain itu, beliau juga akan membahas tentang sudut berpenyiku. Nah, sudut berpenyiku itu besarnya berapa derajat toh? Tadi sudut berpenyiku itu besarnya 90 derajat. Ini berpenyiku. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh, diketahui sudut BOA itu kalau ada tandanya ini berarti berapa? 90 derajat. Sudut COA ini 37 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut BOC. Nah, bagaimana besarnya? Nah, sekarang jawabnya. Sudut BOC ditambah sudut COA itu besarnya berapa? Ini itu berapa derajat? 90 derajat. BOC tadi besarnya berapa? Belum tahu. Sudut BOC ditambah 37 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurangi 37 derajat. Hasilnya berapa? 53 derajat. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekarang. Diketahui TQR itu merupakan garis lurus besarnya 180 derajat. TQP ini tanda kayak gini berarti berapa derajat? 90 derajat. Kalau di sini 90 derajat berarti TQR itu berapa derajat? Ini juga 90 derajat. Berarti sekarang sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan berapa derajat ini? 90 derajat. Ya kan? PQS nya berapa ini? 6X plus 4 ditambah SQR nya 3X plus 5 sama dengan 90 derajat. Kita kelompokkan. 6X yang mengandung variabel plus 3X plus 4 plus 5 sama dengan 90 derajat. Ini berapa? 9X ditambah ini berapa? 9 sama dengan 90 derajat. Kita akan menghilangkan 9-nya ini. 9X sistem persamaan linear satu variabel. Biar hilang diapakan? Dikurangi 9. Kalau sebelah kiri dikurangi 9 berarti kanan juga dikurangi 9. Ini habis. Ya kan? Tinggal 9X sama dengan berapa ini? 81. X sama dengan
81 dibagi 9, hasilnya 9, itu X-nya. Nah, sedangkan sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sudut PQS. Sudut PQS berapa ini? 6X plus 4. 6, X-nya diganti berapa ini? 9 ditambah 4. 6 dikali 9 yaitu berapa? 54 ditambah 4, hasilnya 58 derajat. Ini sudut PQS. Sedangkan yang kedua, sudut SQR. SQR berapa? 3X plus 5. 3, X-nya berapa? 9 ditambah 5. Ini dikalikan 27 ditambah 5, hasilnya 32 derajat. Jadi sudut SQR yaitu 32 derajat. Ya, ini adalah cara mengerjakan mencari sudut berpenyiku. Nah, yang pertama tadi adalah pengenalan tentang sudut, yang kedua yaitu sudut berpenyiku. Oke, sekian dulu dari Bu Lia. Semoga apa yang dijelaskan Bu Lia kalian bisa menangkap. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat selalu.